Baik, kembali lagi bersama kami di Embaran. Pas SMP saya keluar dalam konteks 2012 sudah selesai ya. Nanti kembali ke Papua, langsung balik Ke bertugas Papua, lagi di Baik, kembali lagi bersama kami di Embaran Bacarita. Sobat Embaran Media, kali ini tong kedatangan narasumber yang terkalah menarik juga. Dan kali ini ya narasumber juga sebagai sosok anak muda ya. Anak muda yang ada satu abang juga yang paling ganteng ini. Yang paling ganteng di sini yang hari ini ya punya capaian-capaian atau karir di birokrasi yang cukup lumayan bagus kayak gitu. Mari kita sapa Abang Ilham Nurdin. Apa kabar Abang? Baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa abang lagi. Ya, kurang lebih hampir bertahun-tahun. Terlalu juga abang. Baru berbulan-bulan saja. Baik bang, untuk itu ya supaya sobat Embaran Media ini bisa lebih jauh mengenal abang seperti apa, mungkin abang bisa perkenalkan diri. Silakan bang. Halo, sobat Embaran Bacarita. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Nurdin. Saat ini berkarir di birokrasi, spesifiknya sebagai sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak. Kurang lebih ya sudah hampir 20 tahun lah dalam karir sebagai Lumayan lama itu bang. ASN untuk negara Republik Indonesia. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa saya juga masih muda ini, masih masuk kategori anak muda. Abang umur berapa ya? Sekarang sudah masuk 37 di November. 37 masih muda. Masuk generasi milenial. Ya, kita masuk pada generasi milenial. Kalau saya suka Gen Z kayaknya. Generasi milenial. Wow, luar biasa bang. Oke, mungkin itu saya secara singkat. Untuk selanjutnya ya kita sambil Baik. bincang-bincang. Abang mulai sekolah di mana? Di Fakfak atau di luar Fakfak? Iya, saya Dari SD, SMP semua. mulai dari TK. Saya lahir di Fakfak. Mulai sekolah mulai dari TK di TK Yapis, SD Yapis. Pas SMP saya keluar. Oh, sempat Ya, keluar. sempat keluar di Makassar, itu mengenyam pendidikan di pesantren. Itu juga ada 2 sekolah di pesantren. Selanjutnya pas tingkat pertama masuk pada kelas 2 SMP itu saya pindah ke SMP Muhammadiyah 1 Makassar. Itu pesantren juga. Ya, itu Islam Juga. Nah, itu sebagai pondasi religi. Masya Allah. Selanjutnya ya, pada saat lulus SMP ya karena orang tua di sana, orang tua di Kabupaten Fakfak sini berpikir bahwa pergaulan karena di sana tidak ada yang kendalikan, ada om tante apa semua, tapi ya jauh dari perhatian orang tua, jadi diminta untuk kembali SMA di sini. Dan saya di SMA Negeri 1 Fakfak. SMA 1 Fakfak, Iya. sama-sama bang. Saya juga SMA 1. Angkatan masuk itu 2002, selesai 2005. Selesai 2005. Ya, betul sekali. Luar biasa. Selanjutnya, ya alhamdulillah, syukur pada saat selesai SMA di tahun yang sama saya mengikuti tes di STPDN dan alhamdulillah pada saat itu tembus dan memulai pendidikan kepamongan di Jatinangor. Bandung, Berarti Jawa abang Barat. mulai dari SMA selesai langsung masuk STPDN ya? Iya. Sekarang IPDN. Ya, sekarang IPDN, sekarang sudah institut. Kalau institut. kita Dulu masih sekolah sekolah, tinggi angkatan terakhir lah. Oh abang angkatan Iya, terakhir pas angkatan STPDN. terakhir, Itu 2006 berarti. 2000 ya, masuk 2005. Oh masuk 2005. Iya, masuk 2005. Karena kalau tersalah 2006 itu ada sempat viral STPDN ya. Iya, di 2007 yang viral. Oh 2007 betul. 2007 yang viral itu kebetulan saya angkatan tingkat 2. Nah, kebetulan pada saat itu yang meninggal itu seangkatan dengan saya, angkatan 17 Cliff Muntu. Di Jatinangor itu Di bang ya? Jatinangor. Satu barak dengan saya. Satu juga. barak gitu? Ya. Wow. Berarti kisah juga banyak bang. Ya, banyak Dapat kisah dipuin, juga ya? di sana. Kenangan banyak. Itu kenangan itu bagian dari proses yang mana
di lembaga pendidikan ini kan kita ditempa. Betul. Pada saat itu dengan metodenya ya tentunya ada hilaf-hilaf yang dilakukan mungkin oleh senior yang berdampak pada terancam nyawa, dan semua diproses secara hukum pada saat itu. Tapi Bang, saya lebih menarik mau tanya nih. Ini kan saat ini kan orang bilang kalau masuk IPDN atau sekarang IPDN ya, lebih terkenal IPDN. IPDN ini kan agak susah. Pasti banyak bersaing. Nah, tips atau mungkin Abang bicara masuk ke IPDN, apa waktu itu STPDN itu seperti apa Bang? Ya. Yang pertama kita luruskan niat dulu. Ya betul, niat. Kita niat untuk ini dimanapun, mau di jurusan apapun, bagaimana kita meluruskan niat bahwa kita melanjutkan setelah jenjang SMA ini masuk pada dinamika perkuliahan itu. Tujuan kita apa dulu? Apakah tujuan kita untuk berwirausaha, atau ada tujuan lainnya, atau mungkin terkait dengan bisa lebih agar bermanfaat untuk orang lain, untuk lebih banyak orang. Nah itu. Jadi yang mana itu akan mempengaruhi arah kita mengarah kemana. Nah, tentunya beda kalau misalnya ya mungkin ada orang tua yang sayang sama anaknya, memang memandu atau bahkan mengarahkan atau bahkan mungkin menekan. Nah ini yang kadang ada gejolak di situ. Betul, betul. Namun saran saya kalau untuk di IPDN sendiri itu ya pertama niat sendiri. Niat itu utama. Ya, niat itu yang utama. Kenapa saya bilang itu yang utama? Karena pada saat proses mulai dari ujian itu beberapa tahapan dilalui. Dan itu juga selain akademik harus dipersiapkan mental dan fisik. Karena tesnya juga ada sampai fisik. Ke titik itu. Jasmani ya? Ya, jasmani, psikotes, ada tes kejiwaan. Saya pernah ikut. Ya, kebetulan. Tapi ya belum rezeki mungkin. Ya, intinya kan rezeki itu ada di mana saja. Ada di mana saja. Mungkin yang pada saat proses itu belum di situ, tapi ada rezeki di tempat yang lain. Begitu. Betul, betul. Semua sudah ditakar porsi-porsinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tinggal bagaimana kita lalui saja. Iya, berproses, bersyukur. Tentunya rencana kita manusia itu memang baik, tapi rencana Tuhan lebih pasti terbaik. Lebih baik. Betul. Wih, Abang luar biasa. Ini motivasi sebetulnya teman-teman sobat Embaran Media. Nah, terus Bang, pendidikan di IPDN ya sekarang. Saya bilang IPDN saya. IPDN itu 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Kalau kita bicara sekolah tinggi itu pada saat saya itu diploma 4. Jadi setara S1. Ya. Setara S1. Yang mana kenapa dia diploma 4? Karena jenjang akademik, SKS dan sebagainya itu diseimbangkan dengan turun lapangan. Jadi itu konsep diploma kan seperti itu. Lebih banyak penelitian lapangan. Iya, penelitian, terus turun lapangan juga. Bagaimana setiap tahunnya itu kita turun lapangan pada saat semester berakhirnya 1 tahun akademik, di akhir tetap turun lapangan disesuaikan dengan arahan dari kampus. Ya. Di kabupaten mana atau provinsi mana untuk langsung kita terjun ke lapangan. Semi militer ya di situ. Kalau untuk jenis pendidikan ya mulai dari tingkat pertama 1 bulan sampai 3 bulan pertama itu memang dibina itu latsar namanya. Latihan dasar itu langsung. Kalau saya dulu langsung di Cimahi, langsung dipegang sama TNI. Nah, setelah itu baru kita kembali ke kampus. Jadi di awal itu kita digembleng itu di situ. Cuma waktu saya itu kurang lebih 1 bulan. Pada saat saya waktu itu kurang lebih 1 bulan. Terus selanjutnya masuk tingkat 1. Di situ jenjang tingkat. Pada saat saya penyebutannya itu tingkat pertama itu Muda Praja. Ya, tingkat kedua itu Madya Praja, tingkat ketiga Nindya Praja, tingkat keempat Wasana Praja.
Oh, ada dia punya Iya, itu sebutan-sebutan. penyebutan secara jenjang di kampus. Berarti Bang selesai dari PDN tahun Selesai tahun 2009. 2009. Langsung balik ke Fakfak. Belum. Oh, belum. Pada saat selesai tahun 2009, saya di Provinsi Papua Barat, di Manokwari. masuk ke provinsi. Sempat ditempatkan di Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat. Ya. Di situ, namun pada saat angkatan saya kan saya cuma berdua. Ya. Kita diminta kembali di Fakfak. Kurang lebih sekitar 6 bulan di provinsi itu kita kembali ke Fakfak. Di Fakfak langsung penempatan pertama untuk saya itu di BKD. Oh, Abang langsung Di masuk kepegawaian. ke kepegawaian Di langsung. kepegawaian. Di kepegawaian, setelah di kepegawaian itu tidak lama. Ada sekitar 6 bulan lebih lah. Pindah lagi. Pindah lagi perintah pimpinan untuk dipindahkan sebagai ajudan sekretaris daerah sekaligus sespri. Oh, merangkap berarti Bang ya? Merangkap pada saat Ajudan sespri lagi. Iya, ajudan sekretaris daerah. Itu pusing ke tidak itu Bang? Ya, namanya tugas dan kita baru Siap, kembali pasti. dari pendidikan selalu siap dan itu bagian dari proses bagaimana. Berarti Bang, itu 2009. Iya, 2009. Jadi ajudan sespri. Jadi ajudan sespri. Selanjutnya 2009, 2010 kebetulan waktu itu berakhirnya rezim Bapak Wahidin. Iya, Pak Wahidin Ya, Purada. Bapak Wahidin Puarada. Pada saat itu kami ditawari untuk bagaimana, apakah mau melanjutkan atau turun lapangan karena periode kepemimpinan beliau telah berakhir, sudah periode kedua. Iya. Nah, pada saat itu opsi itu saya memilih untuk melanjutkan jenjang pendidikan. S2 berarti. Iya, untuk magister. Nah, pada saat itu pergi mendaftar di sana. Ada beberapa kampus lah yang kita daftar, termasuk diantaranya itu di STPDN magisternya di Pasca IPDN, sarjana ya di sana namanya itu MAPD Di IPDN. Jakarta begitu ya? Ya, Cilandak, Jakarta Cilandak, iya. Selatan. Jadi namanya itu MAPD IPDN. Oh, MAPD, IPDN. Magister Administrasi Pemerintahan Daerah, Institut Pemerintahan Daerah. Berarti Abang lebih mendalami lagi Iya. S2 sesuai dengan S1. Ya, pemikiran saya pada saat itu lebih spesialisasi lagi, lebih spesifik lagi Iya. dalam Pemerintah. hal pemerintahan sendiri. Makanya saya memilih di situ. Di samping itu juga berpikir pada ruang lingkup birokrasi, tentunya tidak lepas dari Kementerian Dalam Negeri. Iya. Ya, itu yang kenapa pilihan saya untuk melanjutkan. Berapa tahun sih itu Bang? Alhamdulillah pada saat saya itu 2011 masuk, 2012 sudah selesai. Alhamdulillah waktu itu cepat 1 berarti. tahun 3 bulan. 1-3 bulan nih. Iya. Luar biasa itu Bang. Termasuk cepat. Jadi 2012 itu saya sudah kembali ke Fakfak. Berarti kembali ke Fakfak langsung kembali ke bertugas Fakfak, lagi di melapor. Pada saat itu langsung diberikan tanggung jawab untuk ditempatkan di distrik Bombray. langsung ke distrik. Ke distrik Bombray. Oh. Di tahun 2012 itu saya di distrik Bombray langsung ditempatkan, balik dari S2 dari kota besar Langsung masuk ke distrik langsung terpencil. ke distrik Bombray. Pada saat itu kan Tomage belum ada, masih satu dengan distrik Bombray, langsung di ujung. Tahun itu orang bilang ke Bomblay pasti aduh. Itu masih aspal belum sampai di sana, Masih hamparan, hamparan, ya. hamparan, ya. Yang kalau kita jalan pas musim kering berarti penuh debu. Kalau kita jalan pas musim hujan berarti mandi-mandi becek. Itu saya pernah dengar. Saya dengar, saya belum sampai waktu itu. Jadi pada saat itu 2012 ditempatkan di Bombray kurang lebih 2 tahun sampai dengan 2014. 2 tahun di Bombray. 2 tahun di Bombray. Ya, di sana listrik saja belum masuk waktu itu, sinyal belum ada. Belum 12 jam juga listrik belum memang. Pada saat itu belum, karena pada saat saya di atas itu yang kita pengukuran untuk persiapan lokasi PLN. Oh, Jadi belum. berarti Abang ilmu dari sana turun ya menerapkan di Bombray.
Di Bombra itu pada saat itu ya masih inilah kita katakan daerah terluar juga untuk Kabupaten Fakfak, namun punya potensi di bidang pertanian sendiri betul. di sana. Nah, kurang lebih 2 tahun di Bombray, selanjutnya saya dimutasikan lagi. Nah, di Bombray itu saya selaku staf, dimutasikan di 2014 itu ke bagian pemerintahan. Sekretariat daerah, Pemda Kabupaten Fakfak. Yang dulu Iya, tata tata pemerintahan. pemerintahan. Ya. Jadi pada saat itu nomenklatur tata pemerintahan saya masuk 2014 itu dipercayakan untuk menduduki eselon 4 Kasubag Otonomi Daerah. Oh, langsung dipercayain ya ke Subag. Kasubag Otonomi Daerah. Selanjutnya kurang lebih 2 tahun dimutasikan lagi tapi internal tetap di bagian itu. Oh, masih di bagian di bagian pemerintahan tapi pindah kamar, pindah Kasubag. Oh, Itu di Kasubag Pemerintahan Umum. lebih luas lagi ya. Sama saja tapi juga. spesifikasi tugasnya berbeda. Tetap saling menopang tapi ada spesifikasi tugasnya berbeda. Jadi kalau kita bicara yang pertama itu Kasubag Otonomi Daerah itu lebih pada pelaporan-pelaporan, pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, pembuatan laporan keterangan kepala daerah, LKPJ. LKPJ itu di situ. Di situ. Di samping itu juga terkait dengan kewilayahan. Nah, di situ 2014 terus tadi kurang lebih 2 tahun pindah ke pemerintahan umum sampai dengan 2016 pindah pemerintahan umum. Waktu itu di pemerintahan umum kurang lebih 2014 2016 sampai 2019. Sampai 2019. Iya. Itu di pemerintahan. Di pemerintahan. Nah, di 2019 bulan November dimutasikan lagi ke distrik Fakfak Barat. Oh, jadi kepala distrik gitu, Jadi Bang. kepala distrik. Betul. Nah, Itu mulai 2019. dari 2019. 2019. Berarti Abang dari Bombray turun ke kota dulu. Dari kota dulu. Kota dulu. Kota besar. Kota besar, habis itu langsung ke turun ke distrik Bombray. Distrik Bombray. Balik kota lagi. Balik kota lagi, habis itu ke distrik lagi. Ke distrik lagi. Ya. Aparatur sipil negara harus siap. Kita selalu siap ditempatkan di mana di mana saja. Itu luar biasa. Tapi waktu itu Bombray ya Bang ya, belum kayak sekarang ya. Kalau sekarang ya sangat bagus. Karena sudah banyak kalau bilang sudah ada jaringan. Listrik juga sudah walaupun belum 24 jam kalau tidak salah sudah 12 jam kalau tidak salah. Sudah rame. Sudah rame juga. Jalanan juga sudah bagus kalau mau ke sana. Luas. Pada saat waktu itu mungkin saya sempat dengar cerita juga pada saat masih hamparan, masih setengah mati lah. Itulah dengan dinamikanya pada saat itu karena jalanan juga belum tinggi kayak sekarang. Kadang kalau musim hujan banjir juga berarti lewat Kinam situ. Ya, di Kinam situ paling sering banjir. Itu biasa sampai kita bermalam di situ. Sampai tunggu dia turun. Tunggu dia turun dulu baru lanjut lagi. Karena mungkin kan pikul motor lewat. Masalah kiri kanan ini kadang buaya muncul jadi. Itu dia. Itu jadi soal. Sekarang juga buaya masih ada kayaknya. Masih banyak. Apalagi buaya darat karena dia banyak. Tapi karena dia punya jalan sebagus ini. Itu. Ya Bang, saya lebih tertarik itu Abang di distrik Fakfak Barat distrik Fakfak Barat. Langsung naik jadi kepala distrik. Baru banyak sih, salah satunya juga kalau mau bicara bukan sombong tapi Embaran Media juga pernah meliput. Dan berita pertama Embaran waktu itu terbentuk berita pertama dari Fakfak Barat. Dan hari itu dari COVID musim COVID. Pada saat musim COVID. Musim COVID. Berita pertama sekali itu Abang berita. Nah itu saya lebih tertarik apa saja yang Abang sudah buat di Fakfak Barat. Waktu selaku perpanjangan tangan dari bupati Karena kalau di distrik ini perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Nah, apa saja yang Abang sudah buat di situ? Kalau kita bicara buat sebagai ASN itu kita bertugas. Bertugas. Bertugas tentunya tetap menjalankan urusan pemerintahan umum. Kalau kita sebagai kepala distrik dan juga dalam konteks struktur
dia sebagai perpanjangan tangan bupati yang berada di wilayah Di distrik wilayah distrik. tersebut. Nah, jadi ada kewenangan atributif yang dipegang juga. Makanya di situ ada pakai Garuda juga. Dipakai Garuda. Walaupun Garudanya agak kecil toh. Tapi Dan pakai sama Garuda. dengan kepala kampung juga dengan Pakai Garuda, juga. tapi agak kecil lagi. Itu menandakan itu ada kewenangan kewilayahan di situ. Nah, terkait dengan pada saat bertugas di distrik Fak-Fak Barat dari 2019 itu berjalan beberapa bulan, itu langsung ya kita lakukan survei. Tentunya sebelumnya sudah ada program-program yang kita anggap positif yang perlu dan memang harus dilanjutkan oleh kepala distrik sebelumnya. Iya. Nah, kita maksimalkan lagi, kita tinjau semua lapangan. Satu hal yang menurut pada saat itu sangat dan dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah air bersih. Betul. Itu persoalan. Ya, itu persoalan. Itu kan kebutuhan dasar. Yang kebetulan di Fak-Fak Barat itu punya sumber, yaitu Kaliwerba. Ya, Kaliwerba. Ada sumber, namun belum maksimal dimanfaatkan, sedangkan itu menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, ya pada saat itu kita berupaya tentunya melibatkan beberapa sektor-sektor, melibatkan beberapa pihak untuk bagaimana bisa mendapatkan program air bersih. Alhamdulillah pada saat itu di 2020 program itu dilakukan, ada jawaban dan itu dilaksanakan oleh pihak balai yang ada di Provinsi Papua Barat. Balai Provinsi. Ya, balai provinsi. Nah, itu langsung kita survei, terus masyarakat Fak-Fak Barat juga dengan antusiasnya sangat mendukung, orang tua-tua semua karena ini merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan kebersamaan. Nah, itu dilaksanakan air bersih. Namun pada saat itu juga kita menghadapi tantangan COVID-19. Karena 2019, 2020 Ya, sudah COVID. 2020 pas COVID-nya COVID. itu puncak-puncaknya di situ. Nah, kita dihadapkan itu lagi dengan bagaimana isolasi-isolasi dari setiap wilayah, terus mengamankan masyarakat kita dari tertularnya COVID, terus ada himbauan-himbauan pemerintah juga yang harus kita laksanakan di lapangan. Nah, itu dihadapkan dengan hal-hal tersebut ya tentunya di situ kita kalau di distrik itu untuk jam tugas itu sudah bukan bicara dari jam 8 sampai jam 4.15, tapi kita bicara karena ya statusnya itu tadi ada atributif, ada tanggung jawab kewilayahan. Ya kita harus standby 24 jam Di distrik itu. di distrik. Maksudnya ada apa-apa harus Pelayanannya. ya, pelayanan ini kan tidak harus di kantor. Betul. Pada saat kita bicara wilayah, seluruh wilayah tersebut itu merupakan tempat untuk kita melayani masyarakat. Nah, apalagi pada saat kondisi COVID begitu, sampai kita buat pos pas pintu masuk waktu itu Kampung Kiat, dibuat pos COVID, menjalankan edaran-edaran pemerintah secara terstruktur mulai dari pusat sampai dengan daerah dan juga tingkat distrik, tingkat kampung. Di samping itu bagaimana kita berupaya untuk mengamankan keberlanjutan kehidupan masyarakat, dalam hal ini ekonominya, sandang, pangan, dan papannya. Di samping itu kesehatannya juga, bagaimana untuk menangkal penyakit ini harus ada secara teknis kesehatan yang harus dilakukan. Nah, itu dijalankan dalam kurun waktu itu. Jadi ya satu sisi itu menjadi kendala, satu sisi juga itu proses yang bagaimana harus kita tetap sikapi. Di samping itu ya namanya polemik ya, ada polemik, ada pro dan kontra karena penyakit ini datang dengan tiba-tiba. Secara umum masyarakat juga masih awam
jangankan masyarakat, kita juga yang diberikan kewenangan ini masih Masih awam. awam, Jadi, COVID ini dari mana? bagaimana penanganannya seperti apa. Jadi Kalau kita malaria ya. ya malaria mungkin kita sudah tahu, oh ini kloroquine masuk kan. Tapi ini COVID ini cara penularannya saja dengan ya masih sekedar informasi-informasi secara teknis yang dilakukan oleh dinas kesehatan atau mungkin dengan himbauan-himbauan yang secara nasional di TV-TV atau mungkin di internet. Itu yang kita pakai. Iya. Namun tentunya di sini juga terkait dengan pelaksanaan pada saat itu ya berjalan sebagaimana mestinya. Intinya bertugas di lapangan itu ya di samping itu menjadi suatu kewajiban kita sebagai ASN. Namun kalau saya pribadi berpikir pada bagaimana melayani masyarakat yang ada di wilayah pada saat itu. Distrik Fak-Fak Barat itu seperti melayani keluarga sendiri. Jadi berarti anggap keluarga ya. Kalau kita melayani keluarga sendiri, intinya keluarga punya sakit kan kita juga rasakan sakitnya. Berarti pakai hati. Ya, jadi itu kita kombinasikan. Ya. Ada satu sisi mungkin diperlukan ketegasan, ada satu sisi diperlukan pendekatan-pendekatan persuasif, dan juga di situ banyak orang-orang tua yang punya pengalaman yang kita harus menuntut ilmu, berproses juga di situ. Di Fak-Fak Barat. Berarti abang pas di Fak-Fak Barat dapat banyak hal di situ ya. Ya tentunya di setiap tempat tugas pasti ada. Selama kita mau untuk mengupdate diri, mau untuk memacu diri, tentunya di mana saja ada hal yang kita bisa pelajari. Karena itu merupakan proses dalam kita bagaimana hidup. Kalau kita bicara dalam karir, berarti berproses dalam penjenjangan karir juga. Apalagi ASN ya Bang? Ya, ASN ini kan sebenarnya siap di mana saja. Masalah ditempatkan itu sebenarnya spesifik dimanapun ditempatkan, mau di dinas, mau di distrik, mau di badan, pada intinya itu kan tadi pelayanan masyarakat. Cuma kalau misalnya di badan atau di dinas ada yang secara administrasi, ada yang secara teknis kegiatan, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana melayani masyarakat secara maksimal. Ya, kepada masyarakat. Itu kan. Abang di Fak-Fak Barat berapa tahun Bang? 2019 sampai dengan 2022. 2022? Iya, 2022. Berarti November 2022. Ya kurang lebih 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih, hampir 3. Iya. Nah, itu di Fak-Fak Barat. Selanjutnya setelah dari Fak-Fak Barat, saya dimutasikan, bukan mutasi sih, karena mutasi ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai sekretaris dinas. Sampai hari ini? Sampai dengan hari ini. Wow. Itu ya ini yang lebih menarik. Di pariwisata ini Bang. Ya karena sampai hari ini. Sampai hari ini bukan karena hari ini pariwisata Fak-Fak ya bukan apa ya. Ini juga kan kalau tidak salah sebagai salah satu visi misi bupati kepala daerah ya. Bagaimana menggenjot pariwisata Fak-Fak. Ya. Nah, itu pasti menjadi tantangan buat Abang pada saat masuk di situ membantu kepala dinas pasti. Ya. Untuk menggenjot itu seperti apa, Bang? Ya. Tentunya kita bicara terkait tadi perpindahan, mutasi di jenjang ASN itu ya kesiapan harus selalu siap sedia. Dari distrik ini kan memang basic pemerintahan, baik di jenjang S1 maupun S2. Pada saat pindah ke pariwisata ini kita bicara sisi teknis. Iya, karena lebih langsung. Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini kan ada 3 bidang teknis yang di dalamnya. Yang pertama itu bidang pariwisata sendiri. Yang kedua bidang kebudayaan. Yang ketiga bidang ekonomi kreatif. Dan ini perlu materi-materi teknis lebih spesifik sesuai dengan bidang-bidang tersebut. Ini ya tentunya dari tadi pemerintahan yang secara umum, saya harus bagaimana menyesuaikan dengan tugas yang diberikan
Di samping itu bagaimana mendampingi kepala dinas Iya. selaku sekretaris baik dari sisi administrasi maupun memberikan masukan-masukan dari sisi teknis, tentunya di sini melibatkan kepala-kepala bidang yang ada. Betul. Jadi seperti itu ya. Kini kan kita bicara organisasi, antara satu dan lain itu saling berpengaruh. Harus saling menopang. Nah, di samping itu tadi tantangan tersendiri karena ini berbeda dengan basic keilmuan. Ya. Nah, namun tentunya tadi tidak ada kata terlambat untuk belajar selama kita memacu diri. Tentunya ya ada banyak senior-senior juga yang sudah lama di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang juga tidak pelit akan ilmunya, bisa kita sharing-sharing. Nah, di samping itu juga media sekarang ini kan sudah terbuka. Ya. Baik secara Canggih lah. online ya, secara online, terus kita juga cari komunikasi pada pihak-pihak yang berkaitan dengan 3 bidang teknis tadi. Nah, itu kiat saya untuk mengejar ketertinggalan dalam sisi pemahaman khusus pada 3 bidang yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Berarti belajar ulang nih. Ya, Menyesuaikan lah. menyesuaikan. Karena ya kebetulan kalau untuk pariwisata sendiri ada beberapa hobi yang juga merupakan bagian atau dari item dari jenis-jenis pariwisata itu sendiri. Kalau terasa lah kan sebelum masuk pariwisata juga abang juga hobi menyelam. Ya, kebetulan sudah mulai ikut-ikut menyelam, hobi berjalan kaki panjang, survei-survei. Tapi itu dia. belum nikah kah, Bang? Kan semua nikah hobi ini. Tidak, sebelum. Belum ya. Masih Tapi bujang itu. Masih bujang ya. Masih bujang. Jadi apa? Kebetulan seperti itu, dan juga tadi ada ekonomi kreatif dan kebudayaan. Ini juga saya dapat banyak waktu di distrik. Karena kita bicara ekonomi kreatif ini kan kita memacu potensi yang masyarakat. Nah, kalau kita bicara masyarakat ini kan masyarakat ini adanya di wilayah distrik. Betul. Nah, begitu juga budaya, adat istiadat tadi ada di wilayah distrik. Di sana ada orang tua-tua, ada pelaku-pelaku adat, ada pelaku-pelaku seni dan budaya. Yang jadi itu juga modal dasar yang saya pakai, yang saya gunakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi tentunya itu semua berproses dengan. Terus uniknya yang menjadi viral ya Bang. Ya. Viral lah. Saya katakan viral karena sudah terpost di berbagai media online, bukan sosial, online. Ada juga publikasi juga di Facebook pariwisata. Kalau saya ada Facebook pariwisata dengan Instagram. Nah, ada beberapa spot-spot wisata itu diangkat oleh pariwisata. Nah, langkah abang dorang di pariwisata itu untuk karena kita tahu bahwa di Fak-Fak ini kan banyak ini tempat wisata banyak, tapi ada beberapa yang sudah terupload lah di luar sampai sehingga bisa ada turis yang datang, pernah saya lihat. Nah, untuk itu langkah abang dorang di dinas pariwisata, apalagi sebagai dinas teknis ya, teknis untuk mengimplementasikan, mensinergitaskan sama dengan program atau visi misi kepala daerah itu seperti apa, Bang? Yang pertama adalah bagaimana konsep, jadi harus terstruktur pola program kegiatan itu. Kebetulan di Dinas Pariwisata telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Kabupaten Fak-Fak, Riparkap. Di itu ditetapkan tentunya sudah melewati kajian-kajian teknis oleh pihak-pihak yang berkompeten. Di dalam Riparkap itu untuk Kabupaten Fak-Fak ini sudah terbagi 5 zonasi. 5 zonasi. 5 zonasi. Yang mana zonasi perkotaan, zonasi bagian Karas Fak-Fak Timur, zonasi bagian Purwagi Teluk Patipi. Kalau perkotaan itu sampai di Wartutin. Oh, Wartutin sampai Wartutin perkotaan. Itu perkotaan. Dari Timur Tengah sampai Wartutin itu masuk kawasan perkotaan. Terus wilayah Teluk Patipi, Kokas, wilayah Arguni, wilayah Bombera. Jadi sudah terbagi 5 zonasi. Dari 5 zonasi ini sudah dilakukan pengkajian kampung-kampung atau spot-spot destinasi yang semuanya kita inventarisir, tapi
dilakukan kajian untuk prioritasnya. Disesuaikan, jadi sesungguhnya Fak-Fak ini komplit kalau kita bicara jenis wisatanya. Pada saat kita bicara jenis wisata, kalau kita jenis wisata yang pertama adalah terkait dengan tempat, Fak-Fak ini kebetulan punya pantai, punya gunung. Iya, betul. Nah, itu kalau kita bicara tempat. Pantai dan gunung. Nah, terus kalau kita bicara timing, waktu, kebetulan di Fak-Fak ini ada tempat-tempat tertentu yang juga kayak di Kokas, bekas Perang Dunia Kedua. Iya. Itu Wisata, kan waktu. waktu. Terus di area Bam dan Dara, di situ bahkan ada ditemukan situs-situs purba. Bam dan Dara ya? Iya, itu kalau kita bicara waktu. Nah, Terus yang modern ya taruhlah kayak kolam renang air besar. Air besar. Itu modern. Terus tepi pantai yang sekarang mungkin direklamasi, itu kan konsepnya modern. Itu kalau kita bicara dari jenis waktu. Kalau kita bicara terkait dengan minat khusus, minat khusus ini diantaranya di Fak-Fak ini masih banyak flora dan fauna unik-unik yang tentunya berada di wilayah Papua secara keseluruhan, tapi ada beberapa itu endemik cuma ada di Fak-Fak. ada beberapa. Itu apa Ya. tuh, Bang? Di antaranya kayak cendrawasih belarotan. Cuma ada memang di Papua. ada beberapa tapi tidak semua, tidak secara keseluruhan. Penyebarannya tidak Iya, ke sana. penyebarannya tidak secara salah satunya itu di Fak-Fak, terus ada juga kalau yang ekor kuning ini kan dia menyeluruh, tapi kalau belarotan itu cuma ada beberapa kabupaten saya. Kalau tidak salah itu Fak-Fak, Manokwari dengan Raja Ampat. Hanya Yang 3 kabupaten yang kalau tidak salah. Terus ada jenis-jenis flora dan fauna lainnya, diantaranya kupu-kupu, terus anggrek-anggrek. Itu minat khusus. Minat khusus. Ya. Namun pada saat kita tawarkan minat khusus itu, tentunya yang tadi menurut jenis itu juga bisa diikut sertakan menjadi pemanis untuk menarik kunjungan dari wisatawan. Itu bisa dikolaborasikan di situ. Di samping itu juga kalau kita bicara pariwisata Kabupaten Fak-Fak sendiri, ya memang saat ini kendala utamanya akses. Ya, pasti. Masih tinggi. Transportasi. Iya, masih tinggi kos yang harus disediakan oleh wisatawan luar yang mau masuk. Memang itu menjadi satu kendala. Namun tadi kalau kita bicara minat khusus, karena dia tidak secara umum berada di tempat lain, cuma ada di tempat-tempat tertentu. Jadi Mau tidak mau ya? Ya, ada daya tarik tersendiri yang sudah menjadi resiko wisatawan untuk tiba di tempat itu. Itulah yang menjadi satu fenomena yang perlu untuk kita lihat, yang perlu untuk kita cari lagi, kita gali lagi potensi-potensi minat khusus seperti itu. Nah, sekarang ini teman-teman dari Birdswatching Fak-Fak itu malah paling rutin hampir. Itu komunitas ya, Bang ya? Iya, itu komunitas yang dikoordinir oleh Mas Apong. Mas Apong. Ya, jadi di situ kan sekaligus jalan itu ada 2, ada fotografernya, ada pemandu untuk floranya, faunanya, sekali jalan di situ. Dan itu ada banyak hal yang sebelumnya, misalnya kayak cendrawasih, yang sebelumnya mungkin menjadi bahan buruan, tapi dengan adanya metode seperti itu malah cendrawasih itu dijaga. Karena orang lihat nilainya di situ. Nilainya situ. Sedangkan kalau tadi kita berburu, dia cuma 1 kali. Jual selesai. Habis. Habis. Tapi itu secara waktu, durasi tetap ada terus. Selama kita menjaga lingkungan sekitar, menjaga habitatnya, orang juga akan selalu tertarik untuk melihat langsung. Iya. Yang dikatakan bahwa burung emas itu yang mana? Cendrawasih Papua itu, iya cendrawasih Papua yang ekor kuning ada, yang tadi endemik juga ada. Nah, seperti begitu. Di samping itu kita bisa paketkan. Jadi habis dari gunung misalnya, langsung sekalian pergi berenang di pantai.
Bahkan terumbu karang kita juga sudah terdapat beberapa spot itu yang masih natural, masih alami. Masih alami ya. Wih, berarti Sangat masih menarik. potensinya masih Iya. banyak ya Bang ya. Jadi potensi kita itu sampai di bawah laut. Sampai bawah laut Ya, masih di ada. atas gunung sampai di bawah laut. Oh, itu luar biasa. Nah, itu. Tinggal bagaimana mengelola untuk Ya, bagaimana pengelolaannya. pengelolaannya saja. Di samping itu, kalau untuk kita dinas pariwisata juga ya memang tentunya tadi mengacu pada Riparkap sebagai acuan teknis. Ya. Tapi di sini jangan kita lupakan satu hal yang paling penting. Apa itu? Pelestarian budaya. Ya, itu budaya. Pelestarian budaya ini itu yang menambah cita rasa, itu yang menjadi kekhususan Daerah tersebut. daerah tersebut. Jadi tadi kita bicara kayak tadi kita bicara yang endemik saya Belarotan. Iya. Ada di Manokwari, ada juga di Raja Ampat. Tapi mau- budayanya di sini budayanya ini beda dengan Raja Ampat, beda dengan Manokwari. Iya. Kalau mau lihat yang satu paket ini ya cuma ada di Fakfak. Betul. Itu yang Itu buat saja yang buat menjadi daya tarik wisatawan. Ya. Oleh sebab itu ya tentunya budaya, adat budaya ini kan identitas. Itu ibarat SIM lah, Ya. KTP yang menandakan jati diri dari suatu tempat. Kita di Fakfak juga punya budaya yang sangat-sangat wah, yang mana dari sisi peradaban sampai dengan pelaksanaan dalam konsep yang sekarang kita bicara persaudaraan, satu tungku tiga batu, ini kan sudah melekat memang dari dulu. Dan ini hal-hal juga yang bisa kita promosikan, yang juga menjadi satu hal yang unik yang kita bisa tawarkan ke wisatawan. Betul. Untuk mereka melihat langsung seperti apa pada saat perayaan, mungkin ada acara upacara-upacara agama, tapi di situ saya misalnya upacara agama Islam, tapi di situ juga ada keluarga yang Kristen Protestan maupun Katolik. Itu namanya satu tungku tiga Satu batu. tungku tiga batu. Idu-idu manini. Idu-idu Maninina Jojo. Ijo. Begitu juga acara keagamaan dari keluarga Kristen, baik Katolik dan Protestan. Di situ juga terkadang dilihat masih ada keluarga Islam yang, pakai jilbab, songko, itu. Dan itu satu keunikan. Hanya di Fakfak. Ya, hanya di Fakfak. Makanya kita harus bangga karena itu tadi, itu kekhususan yang tidak ada di tempat lain. Wow, Itu betul. dikolaborasikan di situ. Nah, dengan adanya kolaborasi itu muncullah itu ekonomi kreatif. Kunjungannya otomatis orang pada saat berkunjung, apa sih yang bisa dilihat, apa yang bisa dibawa kembali ke daerahnya, oleh-oleh. Itulah ekonomi kreatif gitu. Tumpala masuk di dalam. Ya, Manisan, kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada, diantaranya tadi pala, tomang yang ada. Tomang ini kan kita padukan antara tadi budaya yang menjadi ekonomi kreatif. Pala kita bicara potensi secara alam yang bisa menjadi ekonomi kreatif. Jadi seperti itu. Jadi di antara bidang itu dia bersinergi lah. Yang penting mampu mengimplementasikan saja. Dan kita dinas itu kita konsep tuangkan dalam program kegiatan, tapi tentunya ini semua mau bagus bagaimana tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan masyarakat. Masyarakat utama, betul. Itu yang paling utama. Kenapa itu yang utama? Karena yang nanti menjadi pelaku itu adalah masyarakat. Bukan dinas, tapi masyarakat. Jadi pelaku, terus juga yang nanti terkena dampak, baik positif maupun negatif. Masyarakat sendiri. Itu masyarakat sendiri. Betul. Nah, itu oleh sebab itu, maka potensi-potensi ini ya menjadi tanggung jawab kita bersama. Tentunya kita dinas pariwisata ini ya banyak kekurangan. Namun kami butuh masukan-masukan juga terkait pengembangan. Ya, bagaimana supaya bisa lebih baik lagi ke depan. Kita tadi karena akses itu mahal. Jadi kalau kita bicara terkait wisata, terus tadi kebudayaan, ekonomi kreatif, ini kan butuh promosi. Karena butuh promosi itu, kita berpikir bahwa bagaimana supaya bisa lebih singkat, lebih cepat, dan ya kita sesuaikan juga dengan budget.
yang paling murah adalah media sosial. Iya, Oleh sebab itu Dinas Pariwisata juga dengan metode media sosial yang mana pakai konsep. Ya ini kita ambil tiru modifikasi. Karena konsep media sosial ini kan juga sudah diterapkan di kabupaten atau daerah-daerah lain. Tapi ini adalah merupakan metode yang secara paling efektif lah. Ya. Kalau kita untuk Apalagi memperkenalkan pertama begitu. Untuk orang yang penasaran, pertama lihat gitu kan di media sosial. Nah, tapi kita dengan brand Pesona Fakfak. Pesona Fakfak. Iya, itu yang ada di IG, di Facebook, di TikTok sendiri. Kalau secara yang besarnya kita punya website sendiri. Kayak gitu. Terus Bang, ini satu objek wisata ya, objek wisata laut. Ya. Laut yang pernah menjadi tren ya. Tren sampai bahkan di luar sampai dapat penghargaan itu kalau tidak salah Toran. Toran Beach ya. Toran Beach. Nah, ini apakah sampai saat ini dari Dinas Pariwisata sendiri ya, sebagai dinas teknis, OPD teknis ini sudah menyiapkan, karena kita tahu bahwa Toran ini kan agak jauh nih di Karas. Nah, sudah menyiapkan transportasinya atau ada dukungan-dukungan dari lain begitu untuk mengembangkannya. Jadi metode dinas itu, jadi kita dinas atau pemerintah daerah tidak mengelola spot destinasi pariwisata itu secara penuh. Jadi kita memberdayakan masyarakat lewat Pokdarwis, kelompok sadar wisata yang ada di wilayah-wilayah itu, baik di Ugar juga. terus di semua wilayah ada yang ditetapkan sebagai kampung destinasi atau DTW, daya tarik wisata, itu kelompok-kelompok itulah yang kita bina atau kita berdayakan mereka untuk bisa mengelola spot atau destinasi wisatanya. Nah, tentunya ya bertahap. Tidak bisa satu kali Tidak bisa satu kali. Nah, di situ ya misalnya kayak Kampung Mas media sosialnya itu sudah rutin, sudah berjalan, sudah sangat. Apalagi di Instagram. Iya, di Instagram itu sudah wah lah mereka. Nah, tapi tadi salah satu kendalanya adalah akses. Karena akses ke sana agak jauh, namun di situ juga kita biasa sharing-sharing, ada beberapa tata cara dan juga kebetulan untuk wilayah Kampung Mas sendiri, Toran ini kan dia masuk seputaran gugusan di Karas itu. Ya. Itu pada tahun 2024 itu ditetapkan sebagai LOPRI, lokasi prioritas dari DAK pariwisata. Langsung dari kementerian ya? Iya, itu langsung dana alokasi khusus bidang pariwisata. Ya. Itu tepatnya LOPRI-nya di Mas. Walaupun aksesnya jauh, tapi ada beberapa pertimbangan. Di antaranya ini teritori. Ide wilayah terluar kita yang berdampingan dengan Kaimana. Makanya ditaruh di situ supaya itu juga mengukuhkan bahwa zona itu adalah zona pariwisata Kabupaten Fakfak. Di samping itu juga di sana karena dia jauh dari perkotaan, dia lebih natural. Nah, kita karena targetnya tadi minat khusus, karena sudah budget yang mahal kan orang kalau minat khusus. Nah, kebetulan di sana kan ada beberapa jenis ikan-ikan, misalnya kayak dugong, masih bermain sampai pesisir pantai, terus penyu, pari yang masih itu hal yang unik yang bisa apalagi kita pasirnya. pakai. Ya, kalau pasirnya itu kan otomatis masih terawat lah. Masih terawat dengan baik. Nah, seperti minat-minat yang dia masih secara spesifik sangat menarik, itu yang kita pakai. Nah, di samping itu karena dia menjadi lokasi prioritas, nah ada juga kerjasama kelembagaan, baik kementerian untuk itu karena di sini potensi pariwisatanya ini, maka ada kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, misalnya kayak ada kapal yang dikelola Pelni. Oh iya, betul. Yang baru-baru ini ya. Iya, itu untuk menghubungkan beberapa titik destinasi. Nah, di samping itu juga lewat DAK pariwisata itu juga dialokasikan untuk interkonektivitas jalan yang akan diserahkan ke PU sebagai penanggung jawab untuk memperbaiki jalan untuk seputaran destinasi. Jadi semuanya ini sinergitas. Untuk
Dan itu alhamdulillah di 2024 sudah ada beberapa yang perlahan lah dilakukan. Tentunya mungkin kalau kita bicara yang instan ya tidak bisa instan begitu. Kalau kita bicara pengembangan pariwisata, terus bagaimana untuk memaksimalkan, namun tadi butuh dukungan semua, apalagi masyarakat, karena kita bicara destinasi ini kan yang pas kebetulan itu berada di dusun atau wilayah-wilayah keluarga masyarakat sekitar itu, tentunya pelestarian, menjaga dia punya kebersihan, apa semua. Itu harus. Karena nanti ada tantangan pada saat wisatawan datang ini kan pasti sudah otomatis itu sampah pasti bertambah. Ya. Terus di samping itu dari sisi keamanan. Nah, makanya kita dari Dinas Pariwisata juga ada melakukan pelatihan-pelatihan terkait pengolahan sampah, pelatihan-pelatihan terkait guide atau pemandu untuk wisata. Nah, itu kita berdayakan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar destinasi. Itu diprioritaskan. Iya. Kenapa kita upayakan untuk lakukan seperti itu supaya kita bagaimana memaksimalkan selain potensi destinasi wisatanya, kita siapkan masyarakat untuk sebagai pengelola yang baik, pengelola yang profesional. Betul. Nah, supaya hasil dari kunjungan itu SDM-nya ya SDM-nya. Hasil dari kunjungan itu bisa lebih terasa oleh masyarakat itu sendiri. Kalau kita bilang yang cepat instan itu metode investor saja. Tapi pada saat masyarakat setempat belum siap, otomatis investor kan pasti ambil dari luar. Karena ini kita bicara bisnis, kalau investor sudah bisnis. Dia mau cepat supaya uangnya terputar. Untung ruginya dia hitung juga. Tetap dia hitung. Betul. Makanya sebelum kita terbuka sampai ke tahap itu, kita siapkan sumber dayanya. Supaya kalau memang suatu saat itu sampai, kita sudah siap. Ambil saja tenaga yang berada di wilayah destinasi. Jadi SDM di situ juga terpakai. Iya, terpakai. Dan kan sekarang proses sertifikasi di tahun mulai dari 2022, 23, 24, baik penyelam sudah ada, terus pemandu wisata baik gunung, pantai, terus untuk evakuasi. Karena ya kita berinteraksi dengan alam, ada faktor-faktor X yang kadang tidak kita harapkan, namun itu menjadi catatan yang sebagai daerah wisatawan yang harus dipersiapkan. Di antaranya tadi, pada saat ada hal-hal yang terjadi di luar, harus tim case atau tadi guide atau pemandu wisata itu dia harus sudah sigap minimal dengan metode penolongan pertama. Nah, seperti itu. Ya Bang, tadi kita sudah bicara banyak terkait toran nih. Toran. Nah, yang unik lagi nih ugar. Karena sampai Menteri Pariwisata Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno sampai turun di Fakfa gitu. Itu karena apa ya? Anugerah Adwi ya. Desa Wisata. Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, sejauh ini dari pemerintah daerah sendiri ya, lebih khusus ke Dinas Pariwisata untuk mengelola ugar ini, apakah sudah ada melakukan pembangunan di sana, mengembangkan atau seperti apa, Pak? Untuk ugar sendiri konsepnya sudah sampai pada saat itu sampai Adwi. Namun ada hal yang menjadi kendala kita secara keseluruhan itu bagaimana tadi sektor pengelolanya belum secara profesional. Dalam hal ini makanya Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tadi peningkatan kapasitas itu tetap melibatkan Pokdaris dari Kampung Ugar supaya bagaimana menyiapkan mereka untuk bisa secara manajemen untuk melayani wisatawan yang datang. Untuk pembangunan secara karena itu Ugar ini dia masuk pada daerah perkampungan. Dia bukan di spot yang berbeda dengan kampung, tapi dia kampung wisata. Otomatis ini kan butuh sinergi, baik pemerintah kampung, pemerintah distrik, kita Dinas Pariwisata sendiri. Di samping itu juga butuh beberapa sektor-sektor. Di antaranya karena Ugar ini harus menyeberang dari Kokas ke Ugar. Nah, habis itu belum dari kota ke Kokas. Dari kota ke Kokas lagi.
ada beberapa akses ini yang kita butuh sinergi. Iya. Nah, dalam tahap ini, pada saat ini kita masih dalam proses bagaimana mengkaji supaya sinergitas ini bisa berjalan dengan baik, tapi tanpa kita tinggalkan tadi peningkatan kapasitas dari kelompok sadar wisata ini yang mengelola destinasi di Kampung Ugar itu. Pulau Ugar ini kan bagus. Iya. Ada pulau-pulau, dia tidak kalah kayak Raja Ampat juga sih Iya, sebenarnya. gugusan pulaunya. Gugusan pulaunya. Itu. Kalau tidak salah juga sudah pembangunan Menara Pandang ya. Iya, Menara Pandang kalau tidak salah itu sudah ada, tapi memang bukan dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Bukan pariwisata. Itu ada instansi teknis yang ini, tapi tentunya pada saat itu kita bicara sinergi. Apapun yang maksudnya mau untuk memaksimalkan potensi dari Kampung Ugar, oke, kalau tidak salah itu menara pantau atau pandang itu bisa dimultifungsikan. Ya. Misalnya kayak tadi, kan bukan dari pariwisata yang membuat menara pandang itu. Ya. Nah, dari instansi lain dengan konsep program kegiatannya, tapi itu bisa juga difungsikan sebagai, karena semua saling sinergitas. Kita bicarain sebagai menara yang mana spot foto di atas Foto itu. di atas. Karena saya sudah sampai, Bang, sudah naik. Dari atas bisa lihat turun Ugar begini pulau-pulau kecil. Ya. Itu luar biasa. Nah, dan kita bersyukur sekali seperti itu. Nah, ada beberapa item juga, misalnya kayak di Tubersera, gazebo, ya kita Dinas Pariwisata ada bangun, tapi ada juga PU buat WC, terus ada beberapa gazebo juga yang dari perikanan. Itu bentuk sinergi semua, ya. Nah, uniknya ya, saya belum masuk ke Tuberseran, tapi abang sudah masuk Tuberseran. Nah, tadi kita sampai di Karas, sampai naik ke Kokas. Kalau Karas masuk Teluk Nusa Lasi Van den Bosch ya. Iya. Kalau Kokas Teluk Berau. Iya. Teluk Berau. Nah, kita masuk ke kota ini, Bang, di Tuberseram yang paling dekat-dekat sudah. Paling dekat. Ini dari dulu itu sudah dibangun ya, Bang. Dari dulu. Terus pengembangan dan akhirnya sampai hari ini kita lihat sangat lumayan bagus lah. Sudah bagus. Nah, ini sebagai di Dinas Pariwisata sendiri untuk mengoptimalkan ini, Bang, mengoptimalkan Tuberseram, apalagi situ ada spot sejarahnya juga kalau tidak salah. Terus wisata ya biasa dipakai setiap weekend ya, mandi dan sebagainya. Ini cara mengoptimalkannya seperti apa dari Dinas Pariwisata sendiri? Tadi ada tetap peningkatan kapasitas untuk yang mengurus. Kebetulan yang sekarang kan Bapak Mayor yang langsung melekat di sana, itu tetap beberapa kali kita berikan pelatihan-pelatihan. Di samping itu juga sinergitas terkait program kegiatan untuk pemenuhan fasilitasnya. Nah, diantaranya yang kemarin baru-baru di bulan Desember ini saya ditelepon dari teman-teman dari Bapeda untuk bagaimana mensinergikan antara PU dengan kita Dinas Pariwisata dalam air untuk bisa teraliri sampai ke Tuberseram untuk WC dan bilas di Tuberseram. Itu kan fasilitas yang penunjang juga pada saat baik wisata lokal maupun wisata nasional, bahkan wisata mancanegara berkunjung ke situ. Nah, di samping itu Tuberseram ini punya histori panjang dari zaman kalau tidak salah Bapak Bupati JP Matondang. Selanjutnya langsung vakum. Di saat era sekarang ini mulai naikkan lagi kembali. Menjadi prioritas. Ya, menjadi prioritas, dan itu menjadi kawasan destinasi alternatif yang paling dekat dari kota. Paling dekat sekali. Ya, paling dekat dari kota, walaupun dia tidak pada satu daratan dengan kota, tapi di situ ada beberapa item yang bisa kita sekalian dapat. Di antaranya tadi diving. Kita bicara terumbu karang, menyelam bisa dilakukan di situ. Terus tadi menikmati pesisir pantai bisa dilakukan di situ. Bahkan tadi wisata untuk hobi memancing juga bisa dilakukan di situ. Nah, jadi itu di samping itu tadi ada histori tadi. Kebetulan di situ juga ada monumen dari pahlawan yang juga itu menjadi identitas kita Kabupaten Fakfak untuk bagaimana kita mengingat kembali jasa-jasa pahlawan dalam bagaimana berupaya untuk Kabupaten Fakfak ini bertahan terhadap penjajah, seperti begitu. Jadi ada histori yang bisa kita bisa ambil dan pelajari, dan itu juga bisa
jadi materi luar kelas untuk sekolah-sekolah gitu. Itu konsepnya di Tuber Seram seperti itu. Berarti sudah diterapkan ya? Iya, sudah. Cuma untuk saat ini semua destinasi kita sedang menunggu penetapan terkait dengan retribusi. Ya, Ya, betul. retribusi ya. Jadi tujuan kita pertama ya kita harus dari pemerintah daerah juga memberikan perhatian, memberikan fasilitas walaupun mungkin belum secara lengkap, tapi dengan begitu baru kita mulai tarik retribusi. Yang mana retribusi itu tadi pelaku di lapangannya itu Pokdarwis dan pemerintah kampung setempat. Nah, selanjutnya nanti dengan metode penarikan baru disetorkan ke kas daerah untuk selanjutnya nanti secara profesional pembagian persentase berdasarkan regulasi itu dan itu dikembalikan lagi ke kampung atau pengelola dalam bentuk persentase sesuai dengan pungutan yang ada, pungutan retribusi yang ada. Nah, Bagus kita tunggu penetapannya karena kalau kita bicara penetapan terkait retribusi itu ada ranahnya di Badan Pendapatan daerah. Ya. Sekarang Badan Pendapatan Daerah. Ya. Bapenda. Betul. Jadi itu luar tetap biasa. kita harus sinergi antara satu dengan yang Jadi lain. semua OPD ini harus bersinergi. Harus bersinergi. Kalau bicara koperasi berarti UMKM. Ya, UMKM ada di situ. Terus tadi mungkin. Jadi tidak bisa hanya pariwisata sendiri ya, Bang ya. Walaupun ada ekonomi kreatifnya di situ. Ya, ekonomi kreatif ini kita bicara cuma yang masuk pada 17 subsektor. Di luar itu merupakan ranah dari koperasi UMKM. Jadi begitu. Apalagi satu gedung. Ya, satu gedung. Kebetulan satu gedung. Nah, itu tetap harus kita bersinergi. Terus di samping itu pada saat kita bicara pemasaran dan sebagainya, ada Perindak. Perindak di situ. Jadi harus semua. Harus semua kita jadi pemasaran jadi baik. Infrastruktur, PUPR. Terus kita bicara terkait jaringan Kominfo. Jaringan tadi ya orang bagaimana bisa tersebar bukan cuma dinas pariwisata punya medsos, butuh lagi kawan-kawan semua pada saat berkunjung itu marilah publis dengan masyarakat pun juga harus supaya secara luas ini aktif dalam aktif dalam membagikan destinasi kebanggaan kita Kabupaten Fakfak. Jangan nanti pulang dari Raja Ampat atau pulang dari Bali baru ada rasa bangga. Saya pernah ke Raja Ampat, saya pernah ke Bali. Padahal di sana ini lebih kita tidak kalah. Tidak kalah benar. Ya, hanya mereka yang untuk mempublikasikan duluan, mereka yang duluan. Jadi memang mereka sudah punya nilai brand. Ya, brandnya sudah ada. Itu yang kadang secara psikologis ya kita lebih bangga kalau ke sana. Padahal sebenarnya kalau kita bicara keunikan, kita bicara keindahan, kita bicara tujuan untuk berwisata, kita bisa dapat semua di Fakfak. Bahkan tidak kalah. Tidak kalah menarik. Ya. Kayak saya bilang tadi di Ugar, hampir tidak kalah menarik juga sama Raja Ampat. Ya. Karena ada pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil. Terus gugusan itu. Kalau sejarah bahkan Fakfak juga lebih banyak. Bukan kita puji-puji sobat Embaran dia di luar Fakfak. Tapi memang kenyataannya bahkan kan ya mungkin lewat podcast ini banyak yang penasaran bisa sharing Fakfak. Jadi sobat Embaran Media yang di Fakfak maupun di luar Fakfak, kalau penasaran terkait wisata Fakfak ya bisa searchingnya di Google langsung, Google Chrome, tinggal ketik wisata Fakfak. Kunjungi Pesona, medsos. Ya. Pesona Fakfak. Ya, itu ada di Instagram IG, ada, Facebook TikTok ada. juga ada. Oh, TikTok ada ya, Bang. Sorry, TikTok saya belum ikut. Jadi saya lebih banyak ikut di Instagram. Baik, Bang, ini masuk lagi yang terakhir sebetulnya. Ya kalau mau ada penambahan pertanyaan. Yang terakhir ini tadi Abang bilang sudah disediakan oleh Pelni ya, kapal wisata. Iya, kapal wisata. Nah, ini juga sempat beberapa waktu ini pimpinan Pelni ya, kepala Pelni kita podcast, kepala Pelni terkait juga kapal wisata ini. Nah, untuk itu dorongan dari penyampaian dari kepala Pelni bahwa ini menjadi salah satu program pemerintah daerah juga yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Nah, tapi ini kan baru di beberapa spot-spot ini saja, belum menjangkau keseluruhan. Nah, untuk langkah ini, untuk mengoptimalkan ini, kapal Pelni ini karena keluhan dari, bukan keluhan ya, termasuk keluhan juga dari kepala Pelni bahwa masih kurang minat orang naik di
kapal wisata itu. Nah, untuk dorongan dari Dinas Pariwisata sendiri sebagai pemerintah daerah itu sejauh mana, Bang, langkahnya? Terkait dengan hal tersebut, memang untuk penggunaan kapal ini sendiri, ini kan baru 1 bulan terakhir baru ini. 1 bulan. Nah, jadi kita memang butuh publikasi yang lebih. Di samping itu, memang kalau kita internal untuk di Fakfak, kalau bicara kayak kita wisata dengan penggunaan kapal itu, kita minat di Kabupaten Fakfak ini masyarakat dalam mengunjungi destinasi wisata itu kan berkeluarga. Ya. Berkeluarga dan rata-rata kalau untuk kawasan pesisir itu punya alat transport laut atau punya kenalan yang punya alat transport laut yang bisa lebih cepat untuk sampai ke destinasi menggunakan Johnson dan sebagainya. Nah, ini yang perlu juga kita publikasikan supaya bisa memaksimalkan bahwa bisa laku tadi masing-masing punya Johnson dan sebagainya, tapi kalau kita mau beramai-ramai terus ada kegiatan-kegiatan di atas kapal yang nantinya kita coba untuk mengkaji yang akan dilakukan bukan cuma duduk sampai nanti kegiatannya di tempat destinasi, tapi mulai dari kapal itu sudah ada kegiatan-kegiatan secara bersama yang mungkin mengikat kekeluargaan dan sebagainya yang akan dilakukan. Tapi ini kita akan bertahap karena kita butuh sinergi. Baik tadi kalau kita bicara PLN sendiri kan otomatis dari BBM terus jalur kapal ini kan butuh keteraturan lagi. Apalagi di prioritaskan di hari weekend. Iya, ke hari weekend. Terus di samping itu ya kita bicara pada momen-momen tertentu itu ada musim-musim tertentu yang angin dan sebagainya ya, kondisi alam kita juga cuaca juga kita harus mulai berpikir bahwa penjadwalan yang mana pada waktu-waktu tertentu itu tidak diperbolehkan untuk mengunjungi daerah-daerah yang berpotensi misalnya dalam ombak atau yang bisa mengakibatkan pada gangguan keselamatan oleh wisatawan tersebut. Nah, ini memang perlu duduk bersama dan juga perlu dilakukan sharing session, perlu dilakukan. Lah. Ya, kalau kita bicara secara modern FGD, tapi kalau kita bicara tradisional diskusi. WO. Iya, WO. Kan berapa kali pariwisata terapkan itu ya, Bang ya? Ya, karena itu merupakan identitas kita yang mana menyatukan persepsi bagaimana kita sama-sama mengarah pada tujuan yang sama. Ada hal yang mungkin perlu untuk diperbaiki, kita sama-sama perbaiki lewat forum itu. Lebih kena sebetulnya kalau karena menekat pendapat dari berbagai baru menyimpulkan jadi satu. Dibandingkan sama sih sebetulnya FGD juga. Cuma FGD kan lebih ada modern gitu. Tapi kalau WO kan duduk tikar, ada lebih pada, jadi kalau di FGD kan ya semua duduk di kursi, ada yang kursi prioritas, ada yang di belakang. Sedangkan WO ya kita duduk sama di atas tikar. Semua terikat semua terikat atas etika adat istiadat yang punya, yang mana memang diberikan kewenangan untuk menyampaikan, memberi masukan dan sebagainya. Itu sudah ditetapkan di dalam forum itu. Itu terus dilakukan ya, Bang dari Dinas Pariwisata. Ditindaklanjuti. Bagus, luar biasa, Bang. Itu termasuk budaya ya, Bang. Itu identitas wilayah. Apalagi khusus Fakfak. Suku Baham Mata yang ada di Kabupaten Fakfak ini. Baik, Sobat Embaran Media, di mana saja berada, yang tadi disampaikan Abang Ilham ya, saya lebih condong panggil Abang saya, karena dari dulu saya panggil Abang. Baru masih muda, 37 tahun lagi. Yang disampaikan tadi terkait pariwisata Fakfak, itu yang tadi sudah banyak ya, bahwa Fakfak ini tidak kalah menarik dengan wisata-wisata di luar. Dan hari ini pariwisata Fakfak ya sudah berapa tahun belakangan ini terus melakukan terobosan baru untuk mendongkrak pariwisata Fakfak. Baik, Sobat Embaran Media, tidak terasa 1 jam lebih kita bersama Abang Ilham selaku Sekretaris Dinas Pariwisata dan juga yang mempunyai karir yang bagus di birokrasi sebetulnya, Bang. Atau masih belum? Ya, kita siap bertugas di mana saja. Karena dengan usia 37 tahun tapi sudah menduduki posisi-posisi yang ada rasa sangat luar biasa itu sebetulnya. Ya, itu amanah yang didapat itu kan tentunya itu takaran yang Tuhan sudah berikan, tapi bagaimana
di setiap kita diberikan tanggung jawab, kita bisa memaksimalkan. Nah, itu saja yang ada di pikiran saya, bagaimana bisa memaksimalkan tanggung jawab yang diberikan itu. Luar biasa ya. Itu pemikiran bagus, Bang. Iya. Dan itu ya, dengan kita berpikir seperti itu, insya Allah akan banyak muncul yang bahkan lebih baik dari saya. Ya, Banyak, pastilah. banyak. Generasi fak-fak yang Ya. ke depan. Betul. Baik, Bang. Yang terakhir, mungkin harapan Abang untuk Kabupaten Fak-Fak sendiri, terus masyarakat Fak-Fak yang lebih khusus ya. Hari ini Abang di Dinas Pariwisata untuk dalam bidang pariwisatanya. Silakan. Ya, harapan saya secara kedinasan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini tentunya mengusung tema kita Dinas Pariwisata Kabupaten Fak-Fak, yaitu lestari budaya, ekonomi kreatif berkembang, pariwisata maju. Wow. Nah, jadi pondasinya adalah mari kita lebih mencintai, lebih melestarikan budaya kita, karena itu merupakan satu hal yang menjadi pondasi dalam kita melakukan inovasi-inovasi, dan juga bagaimana mari kita menggali potensi yang ada. Nah, dalam menggali potensi yang ada itu, maka akan mengarah pada kreativitas. Pada saat kita mengarah pada kreativitas, maka kita akan mengembangkan ekonomi kreatif itu. Nah, pada saat ekonomi kreatif sudah berkembang, maka pariwisata Kabupaten Fak-Fak yang menjadi tanggung jawab kita semua, mulai dari menjaganya, mulai dari memperkenalkan ke yang lebih luas, mulai dari bagaimana kita bangga pada saat kita berkunjung di destinasi kita sendiri yang ada di Kabupaten Fak-Fak, itu tanamkan rasa bangga itu. Kita jaga alam, alam balik jaga kita. Kita berdayakan alam, alam akan memberdayakan kita dengan berbagai sisi, dari sisi ekonomi, dari sisi kehidupan, bahkan sisi sosial. Kita tidak terlepas dari itu. Maka oleh sebab itu, mari kita bersama. Dinas Pariwisata tidak bisa sendiri. Dinas Pariwisata butuh dukungan OPD-OPD lain, butuh dukungan masyarakat secara keseluruhan untuk bagaimana tadi memajukan pariwisata di Kabupaten Fak-Fak. Pariwisata itu adalah pasar yang mendatangkan pelanggan. Jadi uang yang datang, bukan kita yang bawa uang atau menawarkan. Kita menawarkan dengan media-media yang ada, dengan yang sederhana, medsos dan sebagainya. Ini merupakan kiat-kiat paling efektif saat ini. Dan juga pada saat tamu datang, jangan kita muka marah-marah, harus tersenyum. Ya, bagaimana kita memposisikan budaya Fak-Fak yang sudah terkenal masyarakatnya penuh dengan senyuman, masyarakatnya yang ramah. Itulah identitas itu yang kenapa tadi saya bilang budaya sebagai dasar, karena tentunya budaya Kabupaten Fak-Fak sudah dengan keluhurannya itu menjadi pondasi untuk bagaimana kita mengembangkan tadi ekonomi kreatif dan juga kita memajukan pariwisata di Kabupaten Fak-Fak. Tadi apa? Lestari budaya? Lestari budaya, ekonomi kreatif berkembang, pariwisata maju. Pariwisata maju. Ya. Ingat Sobat Embaran Media, lestari budaya, ekonomi kreatif berkembang, pariwisata maju. Pariwisata maju. Ya. Luar biasa. Ini tagline ya, Bang? Iya. Tagline baru? Tagline Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak. Wow, luar biasa, keren. Baik, Sobat Embaran Media, tadi yang disampaikan harapan dari Abang Ilham sendiri untuk pariwisata Fak-Fak. Yang pada kuncinya kesimpulan dari podcast kali ini lebih khusus ya, saya ambil dari pariwisata, yaitu kerjasama semua stakeholder, baik masyarakat, pemerintah daerah sendiri, atau investasi yang ada yang ingin masuk ke Kabupaten Fak-Fak. Karena pariwisata Fak-Fak tidak kalah menarik dengan pariwisata di kabupaten-kabupaten lain. Karena spot-spot wisatanya itu sangat-sangat unik. Ada sejarah, ada biota laut ya Bang. Iya, lautnya di dalam laut juga pun ada, karang-karang ada, di atas laut ada, naik atas laut pesisir, ada, naik di pesisir gunung semua ada. Bahkan kalau kau melihat Fak-Fak dari jauh di malam hari itu kayak Hong Kong. Itu sudah di Fak-Fak. Baik, Sobat Embaran Media, saksikan terus podcast anak muda, podcast Embaran Bercerita. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.